buat saudara-saudara kami yang ada di rumah. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sejenak kita saat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2, Suci, Suci, Suci. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Sorgawi, kami datang beribadah pada hari yang Engkau kuduskan. Ajarilah kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam perkataan dan perbuatan kami. Bukalah hati kami melalui Roh Kudus, supaya kami dalam sukacita mematuhi dan melakukan firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kehidupan. Dalam nama Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, bait yang pertama, 2 dan 3, Mampirlah dengar doaku.
dengarkanlah 10 hukum Taurat Tuhan Allahmu. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzinah. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan hukum Taurat itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang yang melanggar titah atau firman-Ku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yang mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan Taurat-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376, baitnya yang pertama, 2 dan 3. Ikut di Kau saja Tuhan.
Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan yang Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami, namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dan dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa kebenaran kami hingga saat ini tidak lain hanyalah karena kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan akan dosa kami. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami oleh karena rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam diri kami dan selalu menuntun kami agar kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pewaris kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh anak-Mu, Yesus Kristus, kepada setiap orang percaya. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju.
Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nats bacaan minggu ini yang tertulis dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak renungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Aku telah mengampuni semua dosa kita oleh karena Amin. Ketetapan-ketetapan-Mu tidak akan kulupakan. Amin. Aku telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu marilah kita mewujudkan hidup baru. Ya. Maaf. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406, baitnya yang pertama, 2 dan 3. Ya Tuhan bimbing aku. Tuhan bimbing
Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang berkumpul di rumah ibadah ini ataupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah dimanapun saudara berada. Ada firman Tuhan yang tertulis dalam Ratapan 3 ayat 21 sampai ayat 22 berkata demikian. Tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Rahmat-Nya selama-lamanya, selalu baru setiap hari. Saudara-saudara, jikalau hari ini kita dipanggil untuk mengumpulkan persembahan, semuanya itu karena rahmat dan kasih setia Tuhan kepada kita. Karena itu, sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita bersyukur dan kita nyatakan dalam doa dan penyerahan persembahan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas kasih setia Tuhan, rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari bagi hidup kami. Itulah yang juga menjadi motivasi dan dorongan bagi kami untuk menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan jikalau saat ini kami boleh mengumpulkan persembahan, itu pun adalah karena kemurahan dan berkat Tuhan saja yang sudah tercurah kepada setiap kami. Karena itu jikalau kami boleh mempersembahkan persembahan ini, biarlah datang dari hati yang bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan ini juga menjadi penyataan bahwa hidup kami tergantung kepadamu. Dalam Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita.
Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama dan yang kedua, Muliakan Allah Bapa. Warta Jemaat GKP Cengkareng, Minggu 17 Oktober 2021. Keuangan. Uang yang masuk minggu ini sebanyak 18.879.000. Kiranya Tuhan memberkati uang yang masuk dan yang memberi, dan berguna untuk mengembangkan kerajaan Allah. Berita duka cita. 1. Telah meninggal dunia Inang Sondang Purba SH, Nyonya Situa Emeritus Manatsius Damanik SEMM, hari Jumat 15 Oktober 2021 pukul 7.30 WIB di Rumah Sakit Siloam, Bali. Yang kedua, telah meninggal dunia Bapak Linton Tampubolon, Bapak mertua dari calon Situari Pandamanik, Sabtu 16 Oktober 2021, usia 68 tahun, di Siantar. Marilah kita doakan agar keluarga diberi kekuatan dan penghiburan. Rencana kegiatan Minggu 17 Oktober 2021, rapat koordinasi PHMJ dengan pengurus seksi badan dan koordinator sektor. Agenda penyusunan rencana kerja dan RAPB seksi sektor badan tahun 2022. Tempat GKP Cengkareng, diralek pukul 11 setelah kebaktian minggu sampai selesai. Agenda rencana kerja dan RAPB seksi sektor badan tahun 2021. Minggu 17 Oktober 2021, ibadah seksi remaja GKPS Cengkareng masuk pukul 17 WIB. Yang bertugas calon Syamas Ramisa Purba, khotbah, liturgi Situa Yohana D Purba, nyanyian Helmi Purba,
Host Rospita Saragi. Selasa 19 Oktober 2021, pembinaan terakhir Hubani Situa Nasihol Itabalhon Pakon Keluarga. Hari tanggal Selasa, Rabu 19 sampai 20 Oktober 2021, tempat Villa Ardila, Puncak Bogor. Narasumber 1, Pendeta Manes Purba MTH, materi liturgi GKPS. 2, Pendeta Juniaman Tawar Saragi MSI, materi makagolukon tohonan nasituaon. Pendeta Sortaulina Damani STH, materi ibadah pelepasan pakon HBN. Rabu 20 Oktober 2020 Sada, sermon lokal Majelis GKPS Cengkareng masuk pukul 19.30 WIB. Diharapkan seluruh majelis hadir mengikuti sermon tersebut. Jumat 22 Oktober 2021, pertungguan sektor. Sabtu 23 Oktober 2021, Marguru Malua, angkat sidi jam 15 secara virtual. Minggu 24 Oktober 2021, Minggu 24 Oktober 2021, Minggu ke-21 setelah Trinitatis, masuk pukul 9 WIB, pelaksanaan ibadah live dari GKPS Cengkareng. Petugas ibadah Boy Ididah kita Bani Warta Jemaat di WA Group. Minggu 24 Oktober 2021, PA Seksi Inang GKPS Saresot Jakarta Barat. Yang melayani dapat kita lihat pada Warta Jemaat di WA Group GKPS Cengkareng. Demikian Warta Jemaat hari ini. Selengkapnya dapat kita lihat pada Warta Jemaat di grup WA GKPS Cengkareng. Terima kasih. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Allah dalam surga, kami puji dan kami sembah Engkau Tuhan atas kasih anugerah-Mu kepada kami. Hingga saat ini kami masih dalam lindungan-Mu. Kami boleh bersekutu dalam ibadah kami saat ini di gereja ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang beribadah di rumah masing-masing atau dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa untuk keuangan jemaat-Mu, gereja-Mu saat ini yang sudah terkumpul minggu ini. Berkatilah Tuhan jemaat-Mu yang telah mengumpulkan persembahannya. Berkati berlipat ganda ya Bapa. Baik kesehatannya, juga usahanya, juga pekerjaannya Tuhan. Berkati juga Tuhan realisasi keuangan jemaat-Mu ini sesuai dengan kebutuhannya. Semuanya hanya untuk membesarkan nama-Mu saja. Demikian juga Tuhan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan seminggu ke depan. Baik itu sermon, baik itu yang lain-lain Tuhan, kegiatan-kegiatan seksi, juga Tuhan ibadah-ibadah remaja, sekolah minggu, PA Inang, PA Bapa, nama Poso. Berkati Bapa agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392, baitnya yang pertama dan kedua, Ku Berbahagia. Ku
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Allah kita yang hidup. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang berkumpul di rumah ibadah ini, demikian juga saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah bersama kita pagi hari ini, dimanapun saudara berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 sampai ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakan bagi kita semua dan marilah kita menyimak dari yang tertulis di sana. Perikop bacaan kita di bawah judul Siapa yang Berbahagia. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Demikian yang dapat kita baca dari Alkitab pagi hari ini. Shalom kepada kita semuanya. Juga kepada saudara-saudara kami yang di rumah, kembali saya sapa shalom. Saya berharap kita semua berada dalam keadaan baik, dan semuanya ini tentu kita imani adalah anugerah dan berkat Tuhan yang tercurah kepada kita. Saudara-saudara yang kekasih, tema pemberitaan firman bagi kita pada pagi hari ini adalah yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Tema ini diambil dari bacaan yang kita baca bersama tadi, yaitu perkataan Yesus menjawab seorang perempuan yang berkata kepada dia, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Menjawab perkataan perempuan itu, Yesus berkata seperti yang kita baca tadi, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saudara-saudara, kalau kita cermati dari dua perkataan ini, mereka bersama-sama berkata tentang siapa yang berbahagia. Perempuan ini berkata bahwa ibu Yesuslah yang berbahagia ketika dia melihat atau terkagum-kagum mendengar pengajaran Yesus pada waktu itu. Lalu dia berkata, "Berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Namun Yesus kembali menjawab tentang siapa yang berbahagia, seperti yang sudah kita sebutkan bersama tadi. Nah, saudara-saudara, ada dua pengertian atau pemahaman yang diajukan kepada kita saat ini tentang siapa yang berbahagia. Namun saya bisa pastikan kepada kita, tentulah perkataan Tuhan Yesus inilah yang sesungguhnya
memberi pengertian kepada kita tentang siapakah yang berbahagia itu. Dengan kata lain, kita bisa berkata, hal berbahagia yang disebut oleh Yesus di sini itulah sesungguhnya atau sejatinya kebahagiaan yang dapat dialami oleh orang, yaitu jikalau dia mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Memang ada banyak hal yang dapat kita buat alasan untuk berbahagia di dalam kehidupan kita ini. Salah satu tadi yang diungkapkan oleh perempuan itu. Dalam kehidupan kita sekarang ini pun adalah hal yang biasa kalau kita melihat seorang anak yang berhasil dalam kehidupannya, misalnya karirnya bagus, sekolahnya, kuliahnya baik, lalu kita mengatakan berbahagialah ibu bapamu, berbahagialah ibumu yang melahirkan engkau. Itu suatu hal yang biasa kita ungkapkan. Juga di dalam Amsal juga ada beberapa yang berkata demikian. Misalkan Amsal 15 ayat 20 pun berkata demikian. Saya membacakan kepada kita. Di sana dikatakan, anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Bacaan dari Amsal ini memiliki pengertian yang sama seperti yang saya sebutkan tadi, di mana jikalau ada seorang anak yang berhasil, orang biasa akan menyebutkan berbahagialah orang tuamu melihat engkau. Dan banyak hal yang lain yang bisa kita sebutkan untuk menjabarkan atau menerangkan tentang kebahagiaan yang kita rasakan. Kita juga berbahagia tentu saat ini kalau kita mendengar paparan COVID-19 ini sudah semakin melandai. Berbahagia kan? Bersukacita kan? Atau ada yang bersungut-sungut? Tentu tidak, kita bersukacita. Atau kita juga bisa bersukacita jikalau tubuh kita sekarang ini sehat. Tentulah kita bersukacita. Atau ekonomi kita sekarang baik, karir kita baik, keluarga kita baik, pastilah kita bersukacita. Tetapi satu hal dari semuanya itu saya bisa katakan, tidak ada yang bisa menjamin kebahagiaan itu terus ada pada kita kalau dasarnya kita berbahagia seperti yang kita sebutkan tadi. Ambil contoh misalnya anak yang pada waktu sekarang kita pujikan, dia berhasil dalam hidupnya. Adakah yang bisa menjamin bahwa dia terus-menerus berhasil? Mungkin saja tahun depan dia terpuruk atau hari-hari berikutnya. Kalau kita sekarang menyatakan tubuh kita ini sehat, adakah yang menjamin bahwa bulan depan kita sehat terus? Tidak ada. Ekonomi kita sekarang baik, juga tidak bisa dijamin bahwa masa-masa akan datang ekonomi itu terus baik dalam hidup kita. Karena itu dari semua kata bahagia yang kita sebutkan tadi, dia sifatnya sementara. Bahkan sifatnya sangat terbatas sekali yang bisa kita alami. Karena itulah saya tadi mengatakan, bila kita bandingkan dengan kata bahagia yang dikatakan oleh Yesus kepada kita, perkataan Tuhan Yesus inilah yang paling menyatakan kebahagiaan yang sejatinya atau kebahagiaan yang sesungguh-sungguhnya dapat kita alami dalam kehidupan kita ini, dibanding dengan alasan-alasan kebahagiaan yang lain tadi itu. Mengapa demikian, saudara-saudara sekalian?
Kalau kita mau mengerti atau membaca dari firman Tuhan yang kita dengarkan bersama tadi, ada dua hal yang patut kita renungkan dari perkataan Yesus ini tentang siapa yang berbahagia. Yang pertama adalah tentang firman itu sendiri. Firman Tuhan adalah penyataan dari Allah sendiri yang dinyatakan kepada kita. Dan karena itu firman Tuhan itu berkuasa atas apa yang dinyatakannya. Kita misalnya mengingat firman Tuhan di mana Allah sendiri berfirman di dalam menciptakan segala sesuatu yang ada ini. Allah berfirman, jadilah terang, maka jadilah terang. Itu kuasa firman Tuhan yang memang sekaligus penyataan dari kuasa Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Jadilah semua makhluk, ya, binatang-binatang, ikan-ikan yang ada di samudra, maka jadilah demikian. Jadi kita lihat firman itu sangat berkuasa dalam kehidupan ini. Bahkan bisa menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian juga firman Tuhan bagi diri kita itu sangat berkuasa, saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan berkuasa untuk mengubah hidup kita. Dari hati yang berduka kepada hati yang dihiburkan. Kalau ada orang-orang yang berduka sama seperti sekarang saudara kita, keluarga Situa Manatsius Damanik berduka oleh karena istrinya yang meninggal dunia, dan barangkali saat ini juga ada kebaktian penghiburan di sana. Bukankah pada waktu sekarang juga firman Tuhan diberitakan kepada mereka sebagai apa? Sebagai kuasa yang dapat menghibur hati yang berduka. Jadi ketika kita berduka, firman Tuhan itu berkuasa untuk menghibur kita, mengubah kedukaan itu menjadi bahkan sukacita dalam hidup kita ini. Demikian juga ketika kita misalnya berputus asa, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan mengaminkannya, di sana kuasa Tuhan dapat bekerja, menjadikan hati kita dikuatkan, dan kemudian kita mendapatkan pengharapan. Bahkan dari suatu kehidupan yang dijalani dengan segala kejahatan sekalipun, kehidupan yang melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang Tuhan tidak berkenan atasnya, firman Tuhan berkuasa untuk memperbaiki kelakuan orang itu dari kejahatannya. Kalau kita membaca dari 2 Timoteus 3 ayat 16, di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, dan itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Kita berduka jikalau ada saudara-saudara kita atau anak kita yang hidupnya jatuh kepada berbuat banyak kejahatan atau kejahatan-kejahatan. Lalu kita berdoa untuk mereka. Lalu kita mengajarkan yang baik kepada mereka. Tapi pada saat ini kita juga diminta untuk mendorong anak kita itu atau siapapun saudara kita itu mau mendengarkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkuasa untuk menyadarkan dia atas kesalahan yang dia lakukan. Barangkali kalau hanya perkataan-perkataan nasihat dari kita sendiri kepada dia, itu belum tentu berkuasa. Tetapi firman Tuhan berkuasa untuk menyatakan kesalahan dan dari sana untuk memperbaiki kelakuan.
Jadi kita melihat betapa berkuasanya firman Tuhan itu. Dan kemudian dikatakan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi saudara-saudara, sekali lagi firman Tuhan itu begitu berkuasa. Kemarin di dalam persekutuan penelahan Alkitab tadi malam dengan wanita di Cibinong, ada seorang ibu yang ketika menyampaikan tanggapan dari penjelasan firman yang saya sampaikan, dia curhat bahwa hidupnya sangat tertekan sekali oleh karena perbuatan seseorang, dia tidak sebutkan siapa, yang terus-menerus saja mendukakan hatinya, menyalahkan dia, merendahkan dia, dan seterusnya dan seterusnya. Dia berupaya untuk mengampuni orang itu, dan dia berupaya memperbaharui dirinya supaya jangan terus dipersalahkan. Tapi tahun demi tahun hal itu terus berlangsung. Lalu dia berkata kepada saya, dia menangis, Pak Pendeta, bagaimana saya harus bisa melakukan ini, menghadapi hal ini? Saya sudah hampir-hampir tidak kuat. Saya tidak tahu siapa yang melakukan itu kepadanya. Tapi saya hanya mengatakan kepada dia, kita tidak bisa merubah orang lain, siapapun itu. Anak kita sendiri pun sesungguhnya kita tidak bisa merubah dia. Yang bisa kita rubah hanya diri kita sendiri. Dan itu pun kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau katakan kepada dia pada tadi malam, Inang kuatkan saja hatimu dengan iman bahwa menghadapi tekanan yang berat begini, jangan andalkan dirimu, andalkan Tuhan, datang kepada Dia. Dan iman itu datang dari pendengaran pada firman Tuhan. Dalam Roma 10 itu ayat 17 berkata, iman tumbuh dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu berkuasa untuk meneguhkan Inang di dalam menghadapi masalahmu itu. Sama seperti tadi, dalam kedukaan, dalam keadaan keputusasaan sekalipun, firman Tuhan yang adalah penyataan Allah sendiri berkuasa untuk meneguhkan kita. Saya hanya bisa mengatakan demikian. Ya, doakan orang itu. Sebab kita tidak bisa merubah dia, bahkan merubah diri kita sendiri pun sulit. Tapi firman Tuhan berkuasa untuk merubah kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan disebut juga firman kebenaran. Karena apa? Karena dia dapat dipercaya. Tidak ada kebohongan di sana. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat 18 itu mengatakan, jikalau ada janji-janji di dalam firman Tuhan itu, janji itu akan digenapi. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat membatalkan kebenaran atau janji Allah yang Dia telah ucapkan. Matius 5 ayat 18 berkata demikian, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan sebelum terjadi. Selama langit dan bumi ini masih ada dan belum lenyap.
Berarti kalau di dalam firman Tuhan itu ada janji, janji itu akan digenapi dan tidak ada kuasa lain yang bisa membatalkan itu. Dalam Lukas 16 ayat 17 juga dikatakan demikian. Saya membacakan bagi kita bersama. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Coba, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik perkataan Tuhan yang batal. Jadi firman itu adalah firman kebenaran. Tidak ada di sana kebohongan, tidak ada kepalsuan di sana. Dan semua yang dikatakannya jadi. Nah, itu tadi yang saya katakan ketika Allah berfirman menyatakan jadilah terang, jadi. Jadilah binatang-binatang, jadi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itu kuasa firman Tuhan. Demikianlah juga kita mengatakan bahwa firman itu adalah firman kehidupan. Oleh karena ketika kita mendengarkan firman itu, di sanalah kita mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Demikian juga dikatakan bahwa firman itu adalah terang. Kata terang di dalam Alkitab selalu berhubungan dengan hal yang bersukacita, berkat, bahkan keselamatan yang oleh perbuatan Allah yang diberikan bagi kehidupan kita. Dengan demikian lewat firman Tuhanlah juga sukacita itu, bahkan keselamatan itu yang diberikan kepada kita oleh karena kasih Allah kepada kita. Dan lewat firman Tuhan juga menguduskan kita. Ada 3 hal yang menguduskan kita dalam kehidupan ini. Yang pertama, darah Kristus. Yang kedua, pekerjaan Roh Kudus. Dan yang ketiga, firman itu sendiri yang menguduskan kita. Dari semua yang saya katakan tadi, itulah yang menjelaskan mengapa firman Tuhan itu yang terutama bagi kehidupan kita ini. Kita berduka oleh karena berbagai kejahatan, kriminalitas, perbuatan manusia yang membinasakan, perang yang terjadi di mana-mana, dan segala ketidakpedulian orang terhadap sesamanya dan lain sebagainya. Tapi kebenaran firman Tuhan berkata, firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Dan jikalau kita berduka, kita berputus asa pun, firman Tuhan itu berkuasa untuk menghiburkan kita, untuk mengubah hati kita, pikiran kita menjadi yang tadinya tidak berpengharapan menjadi berpengharapan dan kuat menjalani kehidupan ini. Karena itulah maka Yesus berkata, yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Tadi di awal saya sudah berkata ada banyak hal yang membuat kita berbahagia dalam hidup kita ini. Tapi dari semua konsep kebahagiaan yang kita mau katakan dari hasil pikiran manusia itu, tidak ada bandingannya jika dibandingkan dengan hasil berbahagia yang datang dari kebenaran firman Tuhan yang didengar dan yang diberlakukan dalam kehidupannya. Karena itu sekali lagi firman Tuhan pada saat ini mengajak kita, bersyukurlah jikalau firman Tuhan masih diberitakan kepada kita. Bersukacitalah jikalau firman Tuhan masih diberitakan kepada kita. Sebab ada waktunya kita rindu pun untuk mendengarkan firman Tuhan, barangkali kita tidak akan bisa mendengar firman Tuhan itu lagi oleh karena berbagai sebab. Tetapi tidak cukup hanya untuk mendengarkan, tetapi firman Tuhan juga memanggil kita untuk menghidupi firman itu sendiri atau memberlakukan firman itu.
Sesungguhnya dari bahasa Alkitab, mendengar dikatakan dengan kata hupako itu artinya memang mendengar, tetapi tidak sekedar mendengar. Mendengar ke dalam katanya, artinya setelah kita dengar itu kita renungkan. Anggobani bahasa Simalungun barangkali lebih tepat ya, iparuhurhon. Nasyam atap au pesonari nama boge ambilan on, iboge hita ai anjahai paruhurhon kita. Langsung itu mangkasa berlalu begitu saja. Humbani nai paruhurhon ai ma manggoluh ukur lako maka goluhkon ai, makorjahon ai. Halani ai do homage bani Pesalmen atau Mazmur yang kita baca tadi, pengakuan pemazmur, dia sangat bersuka cita ketika dia mendengarkan firman Tuhan itu. Bahkan dia berkata lebih berharga dari segala harta. Ya memang itu benar, lebih berharga dari segala harta. Karena firman itu adalah seharga nyawa kita sesungguhnya. Kita banyak harta benda, bahkan kita sehat pun, atau apa yang kita harapkan tercapai dalam kehidupan ini, belum tentu semuanya itu bisa bermakna memberi kebahagiaan kepada kita. Belum tentu. Bahkan bisa karena itu kita berduka, bergumul dalam kehidupan ini. Bukan mengatakan bahwa harta benda, kesuksesan dan lain itu tidak berguna, itu berguna, tetapi tidak menjamin seluruhnya hidup kita bisa mengalami kebahagiaan. Tetapi firman Tuhan itu berkuasa dalam segala apapun situasi hidup kita ini yang berubah-ubah, yang kadang kita berada di bawah, kadang kita berada di atas, kadang kita tertawa, kadang kita menangis. Seperti firman Tuhan yang berkata, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk berbuat, ada waktu untuk melupakan, dan seterusnya itu. Dari segala situasi yang berubah-ubah itu, lahir, mati, tertawa, bersedih, dan seterusnya itu, jika di sana hadir firman Tuhan yang didengar dan diberlakukan, maka kehidupan saat itu bukan kehidupan yang sia-sia, bukan kehidupan yang tidak bermakna. Firman Tuhan berkata, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Kalau kematianlah kita anggap sebagai suatu titik nadir, titik terminal terakhir yang menyatakan kesia-siaan manusia, kalau itulah mau dikatakan, Tuhan berkata berharga peristiwa itu, kejadian itu bagi orang yang mengalaminya. Orang itu pun berharga di hadapan Tuhan. Dan itu firman Tuhan yang berkata kepada kita. Karena itu saya mau bertanya, adakah satu situasi hidup kita ini yang tidak bisa disapa oleh firman Tuhan, yang akan membawa kebaikan bagi kehidupan kita? Adakah? Saya mau menantang siapa saja yang mau mengatakan ada. Sebutkan. Adong, humbata, ada. Firman Tuhan juga berkata kepada kita sekali lagi, jikalau kematianlah yang paling ditakutkan oleh manusia, lalu firman Tuhan berkata, utung doha matea. Iya kan? Di tengah peristiwa yang demikian mengerikan sekalipun, kita masih bisa mendapatkan hal yang membahagiakan hidup kita ini. Karena itulah sekali lagi firman Tuhan itu sangat berharga, dan itulah pengakuan orang yang percaya. Banyak orang yang pintar di tengah-tengah kehidupan kita ini, banyak sekali.
Tetapi oleh kepintarannya itu justru membawa kedukaan bagi banyak orang. Saya barangkali sudah pernah berkata ini kepada kita. Saya pernah berbicara dengan seorang yang dia pekerjaannya dealer, penjual mobil. Lalu dia bercerita tentang kecanggihan dari pengaman mobil itu. Luar biasa. Wah, canggih pokoknya gitu. Lalu saya berkata kepada dia, kalau begitu Pak, aman betul ya punya mobil begini, tidak mungkin dicuri oleh orang lain. Lalu dia berkata, tidak juga Pak. Loh kenapa? Walaupun sudah canggih pengaman ini, pencurinya lebih canggih lagi Pak, katanya. Mereka bisa mengakali semuanya ini, katanya. Pencuri itu bukan orang bodoh. Pencuri itu orang pintar. Bahkan dia bisa mencari celah untuk mengatasi kecanggihan teknologi pengaman itu. Tetapi kalau kepintarannya itu dipergunakan tidak dituntun oleh firman Tuhan, maka itulah yang membawa celaka, membawa kerugian bagi hidup ini. Aplikasi-aplikasi di komputer itu canggih atau tidak? Oh, canggih sekali. Tapi kenapa laku antivirus itu? Iya kan? Antivirus selalu diperbaharui. Kenapa? Ya karena orang menciptakan virus baru selalu. Melebihi dari keamanan aplikasi-aplikasi di komputer kita. Tadi malam juga saya terganggu ketika Zoom seperti itu tiba-tiba mati. Plek, gitu. Gak tahu kenapa. Hilang itu aplikasinya. Ada yang barangkali virus masuk ke situ, ke komputer itu. Harus diperbaiki lagi. Virus itu dari mana? Datang sendiri? Tidak, itu dibuat orang. Itulah tandanya dia orang pintar tapi tidak dituntun oleh firman Tuhan, maka dia tidak dididik menjadi orang yang benar. Jadi jangan cukup puas kalau anak-anak kita menjadi orang pintar atau saudara-saudara kita menjadi orang pintar, jangan cukup puas dengan itu. Sebab bisa saja kepintarannya itu kemudian membawa celaka bagi kehidupan, bagi dirinya sendiri, bagi orang lain. Tapi kejarlah bahwa dia hidup juga di bawah tuntunan firman Tuhan. Agar kalaupun dia tidak terlalu pintar atau tidak terlalu canggih, tidak terlalu ahli, tapi jikalau dia dituntun oleh firman Tuhan hidupnya, itulah yang membawa dia menjadi membawa berkat, sukacita bagi kehidupan ini. Hinan dohor kon rumah ni tulang orang tua ni inangon adong do sadahalak na kurang uhur na malubih wa tahun tadi. So naik so merdalani lebih ay. Tapi akibat dari situasi sunai bermanfaat sekali dia. Halan yang goroh kalak kulingkungan ay cukup bana doai. Bapak siapa? Mau ngapain ini? Mau cari siapa? Ini. Jadi yang gue tahun cari ini idilo nih doai. Saya sendiri juga pernah mengalami hal itu, mau ngetok-ketok rumah mereka ini. Sekarang dia sudah meninggal, ya. Dia bantu itu untuk memanggil orang rumah itu, ada tamu gitu, ya seperti itu. Kurang-kurang uhurnya dia. Hujan-hujan dah sahorjani. Tapi dia bermanfaat juga. Banyak orang yang sangat pintar tapi justru menjadi celaka bagi banyak orang. Karena itu kembali kepada kebenaran firman Tuhan ini. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidupnya. Dan ini dikatakan kepada kita sekarang sebagai satu undangan bagi kita. Sekali lagi saya mau mengatakan tidak berarti hal-hal yang lain itu tidak penting. Penting.
Tetapi jika tidak dituntun, dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, hal yang penting itu bisa menjadi sia-sia bagi kehidupan kita. Karena itu bersyukurlah kalau hal ini diingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Saya sendiri bersyukur sebab saya bukan orang yang sempurna. Banyak juga, seringkali banyak godaan-godaan tapi ketika ingat kepada firman Tuhan itu, maka itulah yang menuntun kita. Dan yang terakhir saya mau katakan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, maparuhurhon ai, ibagas paruhuranta, berilah hati yang terbuka dan menundukkan diri ke sana. Sekali lagi, kemarin itu sangat bagus sekali respon dari Dasi Nangta yang di Cibinong. Ada pertanyaan seperti begini, Pak Pendeta, saya tahu yang baik gitu, tapi selalu saya gagal juga melakukannya. Seringkali gagal lah gitu. Saya tetap melakukan keinginanku. Saya tahu apa yang dikatakan firman Tuhan. Dia berkata begitu. Lalu bagaimana Pak Pendeta? Ya, saya mengatakan kepada dia, memang diri kita ini mempunyai ego, keakuan kita, dan dari ego itu ada kehendak, ada keinginan kita. Aku mau begini, aku mau begini, aku mau begini, aku mau begini. Lalu datang kehendak Tuhan, firman Tuhan yang mengatakan beginilah, beginilah, beginilah. Sekarang mana yang kita tundukkan atau kita ikuti? Saya bilang kepada idang itu, firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, siapa yang mau mengikut aku, sangkallah diri. Kan itu ya, ada kan? Pikulah salibmu. Sangkal diri itu berarti kita harus melawan ego kita. Ada ego kita, ada kehendak diri kita di sini. Aku mau seperti ini. Tapi kalau itu bertentangan dengan firman Tuhan, tundukkanlah ego itu, kalahkan ego itu. Sebab hanya kita yang bisa mengalahkan itu, mengatakan tidak kepada diri kita sendiri. Dan itulah yang disebut menyangkal diri. Aku mau seperti ini, tapi Tuhan mau seperti yang begini, yang lain. Aku sangkal diriku untuk mau mengikut apa yang dikatakan Tuhan kepadaku. Dan Yesus tegas berkata, siapa yang mau mengikut aku harus menyangkal diri. Itu sakit ya, makanya pikullah salibmu, kan begitu kata Yesus. Barang siapa yang mau mengikut aku, sangkallah diri dan pikul salib. Tetapi saya bilang kepada idang itu, jangan terus kecewa, jangan terus merasa rugi dengan menyangkal diri. Saya bilang, lihatlah dari hasil yang menyangkal diri itu, engkau akan mendapatkan hal yang lebih baik dari keinginanmu sebelumnya. Engkau akan merasakan dan mengalami suatu hal yang lebih berkualitas bagi hidupmu dari sebelumnya. Sebab apa? Sebab rancangan Tuhan tidak pernah rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, sukacita, dan masa depan yang penuh pengharapan. Bayangkan itu. Menjauhkan kita dari celaka, menghadirkan damai sejahtera sekarang, dan ke depan masa depan penuh pengharapan yang baik tentu. Itulah rancangan Tuhan bagi hidup kita. Dan kalau Tuhan berkata lakukan ini, lalu kita harus menyangkal diri kita, ego kita, dan kita merasa sakit, jangan terus kecewa. Aduh sakit ini, gak mau, jangan begitu. Tapi lihatlah hasilnya dari apa yang kita putuskan itu. Hasilnya akan mendatangkan lebih baik bagi hidup kita ini. Sebab adakah suatu hasil yang baik bagi kita datang begitu saja? Tidak. Itu sesuatu yang kita perjuangkan.
Mau jadi pintar tiba-tiba caspleng jadi pintar itu mimpi. Tapi harus mau belajar, dan belajar itu capek. Harus disiplin lagi. Banyak harus dikerjakan. Ya seperti itu. Mau jadi kaya tiba-tiba ya seperti usap usap lampu Aladin misalnya, ya enggak seperti itu. Bekerjalah, bekerja keraslah, dan itu capek. Ya sama seperti itulah juga. Ada rasa sakit, tapi sakit itulah yang menyembuhkan diri kita. Jadi saya bilang kepada dia tadi malam, ya seperti itu Ibu. Dan ada satu hal lain atau dua hal lain yang bisa kita alami dalam hidup kita ini ketika kita mau menyangkal diri. Ada perkataan yang mengatakan Allah bisa karena biasa, begitu kan? Kalau sesuatu yang sudah biasa kita lakukan, yang baik itu, maka melakukan yang baik yang berikut akan lebih baik, akan lebih mudah. Allah bisa. Tapi kalau yang salah itu terus dilakukan, melakukan yang salah semakin besar pun lebih mudah. Benar tidak itu? Benar itu. Karena itu beruntunglah Ibu, saya bilang beruntunglah Inang, kalau engkau mau berlatih untuk melakukan yang baik dalam hidupmu. Sebab untuk kemudiannya engkau akan lebih lagi bisa mudah untuk melakukan itu. Dan demikian juga saya katakan yang ketiga kepada dia, yakini bahwa engkau tidak berjalan sendiri. Kalau Tuhan sudah berfirman, Dia akan menyertaimu dan Dia akan memberi kekuatan kepadamu untuk melakukan itu. Jadi dari hal ini sekali lagi kepada kita, baiklah firman ini meneguhkan kita semua, siapakah yang berbahagia dalam hidup ini? Firman Tuhan, Yesus berkata, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kalaupun banyak nanti tantangan dalam kehidupan ini, firman Tuhan di dalam Matius 5 itu berkata kepada kita, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya seperti orang yang membangun rumah di atas dasar batu yang kuat. Kalaupun datang gelombang, rumah itu akan kokoh. Berbanding terbalik dengan orang yang tidak melakukan firman Tuhan dalam hidupnya, sama seperti membangun rumah di atas pasir, datang angin sedikit robohlah rumah itu. Maukah kita rumah kita, hidup kita yang berarti hidup kita ini roboh? Tentu saja kita tidak mau. Karena itu sekali lagi, baiklah kebenaran firman Tuhan ini kita imani, kita terima, dan kita berlakukan dalam kehidupan kita. Saya sekali lagi mau bertanya, siapakah yang berbahagia? Ya, sekali lagi sama-sama kita mengucapkan, siapakah yang berbahagia? Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, saat ini kami mendapatkan kasih karunia-Mu lewat firman-Mu yang diberitakan kepada kami. Biarlah hati kami terbuka untuk mendengarkan firman-Mu, dan hati kami mau dituntun oleh tuntunan Roh Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu ini bukan saja sekedar kami dengar, tetapi kami boleh renungkan, dan kami boleh hidupi, kami berlakukan dalam kehidupan ini. Dan lewat kami hidup di dalam firman Tuhan, itulah yang berkuasa atas hidup kami, yang membangun hidup kami untuk boleh menjalani kehidupan ini menjadi pembawa sukacita, pembawa berkat, damai sejahtera. Bukan saja pada saat ini ya Bapa, tetapi untuk seterusnya dan selama-lamanya. Karena itu ketika firman-Mu ini sudah disampaikan ke tengah jemaat-Mu,
pada kami semuanya. Biarlah firman Tuhan ini tumbuh, berurat, berakar, tumbuh besar dalam kehidupan kami, sehingga menjadikan kami menjadi terang dan garam di tengah-tengah kehidupan ini, dan terpujilah nama-Mu. Bapa yang kekasih, demikian juga kami mendoakan saudara-saudara kami kembali yang saat ini sedang berada dalam kedukaan. Firman Tuhan berkuasa untuk memberi penghiburan kepada mereka, kekuatan di dalam menghadapi duka cita yang sedang dialami ini. Karena itu kami berdoa, biarlah sapaan firman-Mu sampai kepada mereka, dan juga lihat tuntunan Roh Tuhan yang memberi kekuatan bagi mereka menghadapi kenyataan hidup yang sedang membawa beban dan kesusahan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Situa Manasius Damanik, di mana Inang Sondang Boru Purba yang sudah meninggalkan kami semuanya. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga calon Situa Rifan Damanik, di mana Bapak mertuanya Limtom Tampubolon sudah meninggalkan kami juga. Bapak yang kekasih, di tengah duka cita ini kami percaya kehadiran Tuhan, terlebih firman-Mu berkuasa untuk memberi penghiburan kepada mereka. Karena itu biarlah hati mereka teguh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan, dan berpengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh acara yang dilakukan seturut dengan kejadian ini, biarlah boleh berlangsung dengan baik sampai kepada pelayanan gerejamu pun sebentar sore dari gereja Tuhan di sini mengadakan ibadah paragendaun bagi saudara kami keluarga Situa Manasius Damanik, oleh karena Inang Sondang Purba telah meninggal, sampai kepada penguburan kiranya boleh berlangsung di dalam pengasihan Tuhan yang tercurah. Terima kasih ya Bapa, juga kami berdoa dan turut menopang saudara kami di dalam pergumulan mereka oleh karena sakit penyakit yang sedang dialami, untuk penyembuhan mereka dan pemulihan mereka. Kami berdoa untuk Situa Emeritus Jamansen Sumbayak, Bapak Ramlan Saragih, Bapak Ferdinand Apos Saragih, Bintang Neo Silalaki, Inang Anna Ria Munte, Nyonya Jaulin Sumbayak Borusi Pahutar, Bapak Helen Sius Purba, Bapak Dennis Hutapea, Bapak John Freddy Damanik, Inang Holy Lim Boru Purba, Inang Situa Johana dan Maria Purba, Situa Emeritus Sabarudin Purba. Seluruh saudara-saudara kami ini Tuhan, kami bawakan di dalam doa kepadamu. Kami percaya dalam kehidupan mereka kendati pun masih mengalami sakit penyakit, kasih Tuhan tidak akan terputus kepada mereka. Sebab tidak ada suatu peristiwa atau kuasa apapun yang dapat memutus kasih Tuhan terhadap orang yang berharap kepadamu. Dan di dalam kasih-Mu kami mengimani mereka akan mendapatkan sukacita dan juga kekuatan dalam menghadapi situasi hidup mereka. Dan kami juga berdoa untuk pemulihan. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami. Kami juga ikut bersukacita bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang tercurah kepada mereka. Biarlah momen ulang tahun ini boleh mengingatkan mereka kembali atas berkat-berkat Tuhan yang tercurah bagi hidup mereka. Mereka boleh mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, menghitung hari-hari hidup mereka di dalam Tuhan, sehingga mereka beroleh hati yang bijaksana. Kami berdoa untuk calon Situa Rifan Pria Winata Damanik, Gresia Oki Irawati Saragih, calon Samas Joan Terbanik, calon Samas Nesen Purba, Alvaro Jonathan Purba, Edward Haumeni, Ronald Yanven Damanik, Franco Baresia Rafael Girsang, Jufri Samuel Sihaloho, Doding Robi Dianto, Hendra Sau Taruli Ambarita, Loan Teo Saragih, Sabariah Saragih, Jeremia Hasiholan Manusiwa, Holilim Purba. Kiranya saudara-saudara kami ini di dalam sukacita mereka
juga boleh menyatakan syukur mereka kepada Tuhan lewat melakukan firman-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, demikian juga kami mengingat dan bersyukur untuk berkat Tuhan atas ulang tahun pernikahan dari keluarga Marlan Purba Tanjung Hotmauli Sipayung, keluarga Bapak Fitri Purba dengan Amrawati Boru Saragih. Kami mengimani adanya rumah tangga di tengah-tengah dunia ini adalah kasih Tuhan, rancangan Tuhan bagi mereka yang menjalaninya, dan karena itu kami berdoa biarlah terus tuntunan pimpinan Tuhan bagi keluarga saudara-saudara kami ini, biarlah terus penyertaan-Mu juga bagi mereka, berkat-Mu yang tercurah, dan senantiasa mempersekutukan mereka di ikatan kasih yang daripada-Mu. Dan biarlah firman-Mu senantiasa boleh didengar dalam kehidupan mereka, yang meneguhkan dan memperbaharui kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, demikian juga kami berdoa untuk bangsa negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi. Kami berdoa biarlah Tuhan terus memberikan hikmat, terang hati pikiran baginya, sehingga lewat apapun yang dia lakukan, memutuskan banyak kebijakan di tengah-tengah bangsa ini, boleh membawa kesejahteraan bagi seluruh bangsa kami di sini, dan juga membawa pembangunan yang membawa kebaikan bagi kehidupan bersama. Tuhan menjauhkan dari Bapak Presiden kami yang dapat mencelakakan dirinya, juga untuk keluarganya. Dan untuk seluruh jajarannya juga kami berdoa, demikian juga untuk pemerintah daerah, demikian juga untuk aparat TNI dan Polri, Densus 88, BIN, juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang bekerja di legislatif dan juga di judikatif. Semuanya ya Tuhan, Engkau pakai jadi alat pelayanan yang membawa kebaikan bagi bangsa negara kami. Berkati mereka semuanya, dan biarlah setiap apa yang mereka lakukan seturut dengan hikmat, tuntunan hikmat yang dari Tuhan yang membawa kebaikan bagi hidup kami. Demikian juga kami khusus berdoa untuk jemaat-Mu di sini, untuk para hamba-hamba-Mu yang melayani, pendeta, penginjil, PHMJ, juga untuk majelis, pengurus-pengurus seksi, pengurus-pengurus sektor, guru-guru sekolah minggu, dan seluruh jemaat Tuhan di sini. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, berkat-Mu, penyertaan-Mu menyertai hidup mereka. Dalam pekerjaan mereka hari lepas hari pun kiranya Tuhan memberkati, demikian juga keluarga mereka masing-masing, juga anak-anak kami yang bersekolah, yang menjalani pendidikan dari tingkat TK sampai kepada mahasiswa. Tuhan menyertai, memberikan terus pada mereka semangat yang baru, kerajinan, sukacita dalam menjalani masa-masa pendidikan mereka. Juga anak-anak kami yang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan semangat yang baru bagi mereka senantiasa ada, indah pada waktunya. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang mencari pasangan hidup, biarlah tuntunan Tuhanlah yang memimpin mereka untuk mendapatkan pasangan hidup mereka masing-masing. Terima kasih ya Bapa, juga untuk Naomi, orang tua kami yang lansia, yang ada di jemaat Tuhan di sini. Tuhan berkati mereka di usia yang lanjut. Sukacita, damai sejahtera Tuhan tidak hilang dari diri mereka satu persatu. Kendati pun barangkali banyak kendala-kendala dalam kesehatan, dalam kehidupan mereka, tapi di dalam Tuhan mereka akan tetap bersukacita dan kuat menjalani kehidupan dan bersyukur kepadamu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami kepadamu. Sekali lagi kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan kembali mengumpulkan persembahan kita.
Namun sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat 14. Demikian firman Tuhan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini, sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Sekarang mari kita kumpulkan persembahan kita. Demikianlah Tuhan menandai hidupku, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Nyanyian persembahan kita, Kidung Jemaat 287B ayat 1, sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala sesuatu, kami menerima segala berkat hanya daripada-Mu. Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan penghidupan. Kini kami menyerahkan hidup dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai persembahan kami kepadamu. Kiranya melalui segala pemberian-Mu kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Berilah kami hikmat dalam mempergunakan segala pemberian dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan keberadaan kami, agar melaluinya kehendak-Mu semakin nyata.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami. Amin. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergilah dan berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Dan terimalah berkat peneguhan dari Tuhan Allah kepada kamu semuanya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebelum kita pulang, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 1 dan 2, bagi Yesus kuserahkan. Di saat bernyanyi kita ke depan yang melayani agar di salam jemaat.
Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku milikkan. Bagi Yesus semuanya, waktuku milikkan. Bagi Yesus semuanya, waktuku milikkan. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya.